Menelusuri jejak dakwah Rasulullah hingga peradaban Islam di Palembang, Darussalam. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah tonggak perubahan peradaban. Dari fase dakwah individu menjadi tegaknya Islam secara kafah, menjadi sistem hidup, hukum, pemerintahan, dan peradaban yang memayungi umat manusia. Semangat hijrah inilah yang menjadi ruh utama dalam gelaran Expo dan Dialog Hijrah di Palembang. Expo ini menghadirkan artefak, manuskrip, dan diskusi ilmiah bersama para sejarawan dan tokoh. Semua membahas peran penting Palembang dalam jaringan peradaban Islam dunia. Palembang adalah bagian dari jaringan pusat dakwah, ilmu, dan hubungan khilafah Islamiyah. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Palembang sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Dari jalur inilah para pedagang Arab, Persia, dan India tidak hanya membawa rempah dan barang dagangan, tapi juga cahaya Islam. Menariknya, jejak awal hubungan Palembang dengan dunia Islam terekam dalam perdagangan kapur barus dari wilayah Barus, Sumatera. Orang Arab menyebutnya kaparo, artinya tertutup, yang dalam bahasa Inggris berkembang menjadi cover. Getah pohon ini sangat berharga dan menjadi komoditas utama lintas benua. Sejarah semakin kuat ketika ditemukan dirham perak dari tahun 100 Hijriah atau 719 Masehi yang dicetak di Kufah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Raja Sri Indar Warman dari Palembang mengirimkan hadiah ke Khalifah, termasuk kapur barus, sebagai tanda hubungan diplomatik dan spiritual. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 ditemukan pula koin dinar dari masa Khalifah Sulaiman di tahun 931 Hijriah atau 1509 Masehi di Palembang. Temuan ini membuktikan kuatnya relasi antara wilayah Nusantara dengan khilafah Islam global. Salah satu tokoh penting yang dibahas dalam Expo ini adalah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ulama besar Palembang yang menimba ilmu di Mekah. Ia bukan hanya ulama tapi juga pejuang. Saat terjadi konflik antara dua raja di Mataram, dia mengirimkan surat dan menuliskan buku. Musuh sebenarnya adalah penjajah Belanda. Tidak hanya itu, saat terjadi konflik di Patani, Thailand Selatan, ia mengirim murid-muridnya untuk berjihad melawan penjajah. Bahkan, jasadnya dimakamkan di Songkhla dalam kondisi tanpa kepala, sementara kepala yang dibawa ke Bangkok oleh Kerajaan Siam. Menariknya, karya-karya yang tidak ditemukan di Nusantara, namun justru disimpan di Istanbul. Jejak keislaman berlanjut hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam abad ke-17. Tercatat, kesultanan ini menjalin hubungan erat dengan kehalifaan Turki Utsmaniyah, baik secara diplomatik maupun spiritual. Dalam sistem pemerintahan, hukum Islam mulai diintegrasikan dengan adat lokal, menjadikan Palembang sebagai pusat dakwah Islam di Sumatera Selatan. Selain itu, surat Syekh Muhammad Said bin Palembang kini disimpan di Bogor. Surat ini dibawa langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu Prabowo, menunjukkan jejak hubungan spiritual Palembang dengan khilafah masih hidup hingga kini. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Islam memang telah diperkenalkan, namun baru pada era Kesultanan Palembang, Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara. Ini menandai dimulainya sistem pemerintahan berbasis syariat, bukan hanya sebagai agama ritual, tapi juga sebagai peradaban. Ketika kita menelusuri jejak sejarah ini, satu peran besar muncul. Dunia membutuhkan kembali kepemimpinan Islam yang mempersatukan, bukan memecah. Dunia butuh sistem yang membela umat, bukan tunduk pada kapitalisme atau imperialisme. Palembang telah menjadi saksi sejarah hubungan erat umat dengan khilafah. Forum Ukhuwah Tokoh Umat Sumsel dan Islamic Collaboration Forum mengajak umat untuk tidak melupakan akar sejarahnya. Saatnya umat bersatu, mengenal jati diri, dan bangkit membangun peradaban Islam global.